Halo sobat bisnis, kembali lagi dengan saya Firdaus Inianto. Pada video kali ini saya mau menjelaskan strategi evaluasi laporan keuangan menjelang akhir tahun. Menjelang akhir tahun biasanya perusahaan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pelaporan keuangan perusahaan. Biasanya dilakukan oleh pihak finance perusahaan atau manajemen perusahaan. Mengapa laporan keuangan harus disediakan di akhir tahun? Berikut adalah tujuan adanya laporan keuangan akhir tahun. Pertama adalah menyediakan informasi keuangan. Dari laporan-laporan yang sudah disajikan dan disiapkan untuk pelaporan akhir tahun, tentunya laporan keuangan sebagai sumber analisa, sebagai informasi langkah apa yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan ke depan terkait inovasi, pengembangan, atau hal-hal penting lainnya. Kedua adalah memenuhi kewajiban. Jadi dengan adanya laporan keuangan di setiap akhir tahun, tujuannya adalah sebagai pertanggungjawaban kepada pihak manajemen atau kepada pihak lain sebagai stakeholder yang kerjasama dengan perusahaan. Berikut beberapa evaluasi yang harus dilakukan, yaitu pertama adalah evaluasi keuangan, di mana dengan adanya evaluasi keuangan sebagai bahan analisa apakah perusahaan sudah berjalan sesuai harapan atau sesuai dengan target. Jika belum mencapai target, apa yang harus dilakukan ke depan, dan jika sudah mencapai target, apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi keuangan. Yang kedua adalah evaluasi aset. Sudah sejauh mana aset yang sudah dibuat oleh perusahaan? Apakah sudah ada aset yang ditambah atau bahkan mengurangi aset yang sudah ada? Jadi di sini sebagai evaluasi apa yang harus dilakukan ke depan terhadap aset, menambahkan aset atau bahkan mengurangi aset. Yang ketiga adalah evaluasi hutang. Jadi hutang merupakan transaksi perusahaan untuk mendapatkan finansial. Sejauh mana perusahaan yang sudah dijalankan berdasarkan hutang dan pendapatan. Secara ideal, hutang paling tidak sepertiga dari pendapatan. Dikatakan bahwa perusahaan itu sehat. Yang keempat adalah evaluasi dana cadangan. Jadi dana cadangan bagi perusahaan merupakan dana yang dialokasikan sebagai dana cadangan. Dana yang diperuntukkan jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang urgent. Besaran dana cadangan tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam periode tertentu. Yang kelima adalah evaluasi investasi. Investasi merupakan target perusahaan untuk perencanaan ke depan. Dengan adanya dana investasi, tentunya diharapkan adanya evaluasi apakah diperlukan adanya penambahan aset, inovasi baru, atau bahkan pengembangan cabang. Untuk menunjang itu semua tentunya dibutuhkan adanya program pembukuan digital. Karena dengan program pembukuan digital akan dihasilkan laporan-laporan keuangan secara otomatis, update, dan real time. Karena perusahaan membutuhkan laporan-laporan keuangan secara cepat. Laporan yang dibutuhkan diantaranya adalah laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan arus kas, dan laporan perubahan modal. Dan tentunya ditunjang dengan laporan-laporan keuangan lainnya seperti laporan hutang, piutang, persediaan, dan laporan lainnya.
Sebagai rekomendasi program pembukuan terbaik adalah Accurate Online. Accurate Online merupakan program pembukuan yang berbasis cloud, di mana sudah memiliki modul yang sudah lengkap, modul yang sudah saling terintegrasi dan sudah auto posting jurnal. Tinggal dilakukan input transaksi. Saat itu juga laporan-laporan keuangan sudah langsung bisa disajikan. Jadi tentunya akan sangat membantu bagi pihak perusahaan, bagi finance maupun bagi manajemen perusahaan dalam mengelola laporan keuangan dan menganalisa laporan-laporan keuangan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Accurate Online, permintaan presentasi baik secara fisik maupun secara online, bisa langsung hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Mitra Aplikasi Bisnis untuk mendapatkan video-video kami lainnya. Sampai jumpa.